Audio Jungle. Audio Jungle. Surat perintah 11 Maret ya? Surat perjanjian 11 Maret. 11 Maret. Ya, sama. Hari peringatan 11 Maret. Hari turunnya surat perintah 11 Maret. Enggak. Surat perintah 11 Maret. Perintah 11 Maret. Jadi surat perintah 11 Maret itu dikeluarkan, diterbitkan oleh Soekarno, ditujukan kepada Soeharto. Ya, karena waktu itu memang kondisi negara sedang tidak stabil, sedang ada kekacauan. Maka di situ Soekarno menerbitkan surat perintah 11 Maret kepada Soeharto untuk mengamankan kondisi negara. Kurang tahu sih. Kurang tahu ya? Iya. Sebelum surat perintah 11 Maret dan pendahnya. Iya. Untuk konteks lebih detailnya saya kurang tahu, tapi menurut sumber kan itu merupakan surat perintahnya Pak Harto ya, surat perintah Pak Harto. Kurang tahu sih, kurang lengkap tahu jelasnya itu kejadian. Nggak terlalu ini. Nggak terlalu tahu lagi. Lupa. Surat perintah 11 Maret. Itu jadi setauku siapa dulu Soekarno tuh ngasih surat perintah ke Soeharto untuk menjalankan pemerintahan. Yang saya ketahui tentang Super Semar bahwa Super Semar itu sendiri adalah surat perintah 11 Maret. Nah, surat perintah 11 Maret ini itu ditandatangani oleh Presiden Soekarno di mana dia memberikan sebuah perintah kepada Soeharto untuk menjaga stabilitas negara saat itu, karena pada saat itu memang negara sedang tidak stabil. Menurut saya, untuk mengetahui sejarah kita sebagai mahasiswa, kita dari awal sudah diajarin, kita punya 3 peran fungsi penting dalam mahasiswa, yaitu agent of change, Armstock, dan social control. Jadi sejarah ini sangat penting gitu ya, karena dari sejarah inilah gitu, bisa terbentuk, kita bisa tahu gitu terbentuknya sebuah negara. Kita bisa tahu bagaimana perjuangan para pahlawan. Kita bisa tahu bagaimana negara ini bisa jadi negara yang merdeka. Ya, karena apa ya? Sebenarnya sejarah Indonesia itu sangat menarik. Cuma terkadang kita itu apa suka males atau ya gitulah untuk membaca atau mencari sejarah atau mengingatkan sejarah yang Misalnya kalau itu kan sejarah ya namanya anak muda, saya kalau ditanya asalnya dari mana sih masa nggak tahu. Ya itulah. sejarah itu karena kan gimana ya, sebagai penerus bangsa kan kita harus memperjuangkan Indonesia kita agar lebih maju ke depannya. Harusnya
kita harus tahu gitu loh sejarah sendiri. Tapi karena mungkin aku orang yang pelupa jadi Sama saya mungkin karena ini berbau Pak Harto ya, kadang-kadang kan orang itu pandangan kontroversi sekali ya antara Orde Baru dan Orde Lama. Nah harapan saya sih jadilah pemuda yang istilahnya menghargai itu merupakan kejadian yang apa namanya nggak bisa dilupakan oleh bangsa Indonesia. Nah kita sebagai pemuda ya harapannya sih mengingat terhadap kejadian seperti itu agar Klaranti bisa jadikan depannya untuk lebih baik. Kalau harus tahu ya harus ya, soalnya gimana pun juga itu merupakan sejarah Indonesia, maksudnya apa cerita ya pokoknya sejarah Indonesia itu. Soekarno pernah mengatakan bahwa bangsa yang baik adalah bangsa yang tidak melupakan jasa para pahlawannya, dan juga pernah mengatakan jas merah jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Kalau bagi saya pribadi, sejarah itu merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kita. Dengan memahami sejarah, tentunya kita memahami bagaimana terbentuknya negara kita, bagaimana hal-hal yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kita untuk membuat bangsa ini menjadi sebuah bangsa yang besar. Salah satu sejarah yang mungkin menarik untuk kita bahas adalah Super Semar. Kita perlu tahu Super Semar karena mungkin dari dulu kita tahu bahwa Super Semar itu dari beberapa tokoh pun dan sejarawan mengatakan bahwa Super Semar ini adalah hal yang sebenarnya hanya rekayasa politik oleh Soeharto terhadap Soekarno. Oleh karena itu ya, sebagai generasi muda untuk kedepannya kita perlu memahami ini sehingga kita pun tahu bahwa ketika ada hal-hal yang memang tidak sesuai dengan jalannya sejarah seperti itu, kita lebih bijak untuk mengambil keputusan. Audio Jungle.